Ini adalah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Sagittarius di bulan November tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Kita akan menggunakan kartu Angelarium Oracle of Emanation untuk sesi ramalan akhir bulan zodiak Sagittarius di bulan November tahun 2020. Kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara, untuk yang single, untuk ibu rumah tangga atau single mother, untuk TKI. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. Duma, Angel of Dreams, Chokmah, Red Eye Wisdom, Daat, Null Emptiness, Rem, Angel of Time, Hot, Left Leg Submission, Zadkiel, Angel of Mercy, Chesed, Right Hand Empathy, Shelegiel, Angel of Snow, Netzah, Red Leg Endurance. Kita mulai dari klaster rezeki. Kartu pertamanya adalah Duma, yang kurang lebih mencerminkan seperti ini. Di akhir bulan, kamu akan mulai meragukan apakah apa yang terjadi selama ini dan apa yang ada di depan mata adalah kenyataan. Kamu bertanya-tanya dalam hati, apakah ini semua hanyalah kepalsuan dan kepura-puraan? Jika perasaan kamu seperti itu, maka mulailah mencari tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Bongkar semuanya. Cobalah untuk berpikir. Cobalah untuk mulai menggali-gali apa yang sebenarnya terjadi. Lalu di akhir bulan akan ada perubahan yang terjadi. Perubahan ini, perubahan di dalam pekerjaan, perubahan di dalam usaha, dan perubahan di dalam kehidupan. Perubahan-perubahan itu mungkin saja adalah perubahan pindah kerja, perubahan untuk pindah karir, perubahan untuk pindah kota, perubahan di dalam perlakuan orang-orang kepada kamu, ataupun perubahan di dalam diri kamu sendiri, di mana kamu mulai skeptis kepada orang-orang banyak. Di akhir bulan ini kamu juga akan mulai menyadari bahwa bekerja itu haruslah bisa bekerja sama. Jika kamu solo fighter terus-menerus, ternyata hasilnya tidak optimal. Selain daripada itu, kamu juga akan mulai untuk melengkapi diri kamu. Kamu kehilangan sesuatu, dan sepertinya ada yang kurang di dalam hidup kamu ini. Nah, kamu akan bertanya-tanya, dan kamu juga akan mulai mengeksplorasi untuk bisa menemukan kepingan yang hilang itu. Lalu di akhir bulan ini, cobalah juga untuk berpikir mengenai apa yang sudah terjadi. Lihatlah apa yang salah, perbaiki dan revisi jika bisa. Lalu tingkatkan diri kamu, berjuanglah agar bisa menjadi lebih baik, dan cobalah untuk bisa memanage uang dengan lebih ketat. Di bulan ini juga ada kemungkinan kamu bisa memiliki mata-mata, atau bahkan kamu yang dimata-matai. Nah, bijaklah dan berhati-hatilah di dalam bertindak. Kartu keduanya adalah Chokmah, yang akan menjelaskan beberapa hal tambahan yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Kamu akan lebih antusias, termotivasi, dan bersemangat. Kamu akan bekerja dengan lebih gigih.
kamu akan belajar dengan lebih banyak, dan kamu juga akan tidak kenal menyerah. Kamu akan persisten, sangat terdeterminasi setiap harinya. Di akhir bulan akan ada pertanda bahwa kamu akan memulai sesuatu yang baru. Kamu akan memulai hal yang kamu kuasai dan yang kamu sukai. Nah, ini akan membawa rezeki untuk diri kamu dan akan memberikan kamu kesejahteraan dan keberlimpahan. Lalu kamu juga akan memiliki lebih banyak relasi. Kamu akan menambah kontak-kontak kamu, dan kontak-kontak kamu bisa memberikan kamu order atau memberikan kamu kesempatan untuk bekerja di tempat yang lebih baik. Kamu juga akan menjadi lebih bijaksana. Kamu akan bisa lebih belajar dari banyak kejadian, dan kamu juga akan bisa berkata-kata dengan lebih halus, dengan lebih rapi, dan lebih terstruktur. Potensi kamu akan kamu gunakan, potensi kamu akan tersalurkan, dan kamu akan menjadi pribadi yang lebih bisa mengimbres semuanya dengan penuh kebijaksanaan. Seperti ada sesuatu yang terbangun, semangat yang menyala di dalam tubuh dan hati kamu. Kartu ketiga adalah Daat 0, Emptiness, yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi di dalam kehidupan rezeki kamu diantaranya. Kamu akan lebih sibuk, kamu akan lebih stres, dan kamu akan lebih pusing di akhir bulan ini. Kamu juga akan sangat hektik, sepertinya riuh, sepertinya beban kamu berat, pikiran kamu berat, dan pikiran kamu sangat ruwet. Nah, keadaan itu tidak bisa membantu kamu, malah bikin tambah nyungsep, tambah pusing. Maka, agar bisa lebih tenang dan rileks, bermeditasilah, berdiam dirilah, ikhlaslah. Dengan bermeditasi, maka kamu akan bisa mengeluarkan energi negatif dari tubuh kamu. Kamu bisa menyimbangkan cakra-cakra kamu. Dengan meditasi juga, aura kamu akan lebih baik, energi kamu akan lebih baik. Lalu dengan berdiam diri, kamu bisa menemukan kebijaksanaan. Kamu bisa mendapatkan dan meresapi semua pembelajaran. Sehingga pada akhirnya, kamu akan bisa lebih ikhlas. Lalu yang terakhir, janganlah lupa untuk beribadah, berserah kepada Tuhan, berbuat baik, berbuat hal yang positif, bersedekah, dan berbagi. Dengan melakukan banyak perbuatan baik, hati kamu akan lebih riang, akan lebih tenang, dan akan lebih bersemangat setiap harinya. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dengan sendirinya, segala kerumitan, segala kepahitan akan bisa dikeluarkan dari sistem kamu. Energi yang baik, cakra yang baik, sikap yang tenang, pikiran yang tenang, lalu ikhlas dan berserah kepada Tuhan akan membuat rezeki menjadi baik. Jalan akan selalu ada untuk bisa membayar semua tagihan. Jalan akan selalu ada agar kamu bisa maju. Baik, ini kartu rem. Kartu pertama dari klaster asmara. Jadi seperti ini rem ini. Beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu, di antara seperti ini. Kamu mungkin akan kekurangan waktu. Setiap harinya kamu merasa waktu itu kurang. Banyak yang harus dikerjakan, namun sedikit sekali waktu. Jika memang seperti itu, coba lihat lagi, coba telusuri lagi. Jangan-jangan kamu terlalu banyak membuang waktu. Jika memang seperti itu, alangkah baiknya jika kamu bisa menata ulang semuanya. Tata ulang pekerjaan kamu, tata ulang prosedurnya, prioritaskan hal yang penting terlebih dahulu. Dengan melakukan hal tersebut,
maka kamu akan bisa memanfaatkan setiap waktu sehingga kamu bisa menjadi lebih produktif. Selain itu, kamu juga harus sadar dan menyadari bahwa mimpi tetaplah hanya mimpi kecuali jika kamu bangun dan melihat kenyataan. Itu artinya adalah impian, rencana hanyalah sebuah wacana jika tidak ada implementasinya. Jika kamu ingin mewujudkan rencana dan impian kamu, bergeraklah dengan cepat, bergeraklah dengan tepat. Hindarilah mengulur-ngulur pekerjaan, kerjakan semuanya. Hindarilah mengulur-ngulur tindakan dan keputusan. Berbuatlah sesuatu dengan segera dan putuskan dengan segera. Terutama jika ini masalah untuk menikah, untuk bisa lebih serius dengan pacar atau pasangan, atau untuk bisa berkenalan dengan keluarganya. Lalu kamu juga diingatkan untuk tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Tolong beritahukan itu juga kepada pasangan kamu untuk tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Apa yang sudah terjadi, biarlah tetap di belakang. Belajarlah dari hal tersebut, lalu melangkahlah dengan lebih positif. Kartu kedua dari kelas Asmara adalah Hot, Reflect, Submission. Nah, kartu ini menggambarkan nasihat. Jadi kurang lebih seperti ini. Jika kamu menemui kebuntuan, jika apa yang semua kamu lakukan ini tidak ada yang berhasil, lalu jika sekeliling kamu juga melawan kamu, tidak pernah setuju kepada kamu, dan selalu menentang kamu, maka cobalah rubah semuanya. Kali ini, ikutilah arus, ikutilah flow alam, ikutilah garis takdir, dan ikutilah garis nasib. Ikuti garis-garis tersebut dengan ikhlas, dengan sukacita, dan dengan antusiasme. Selain itu, jadilah manusia yang bisa beradaptasi, manusia yang bisa bergerak dengan dinamis, manusia yang bisa fleksibel dan cair. Dengan bisa beradaptasi, dinamis, fleksibel, dan cair, maka kehidupan sosial kamu pasti akan menjadi lebih baik. Lalu, dengan menjadi orang yang fleksibel dan cair, dan bisa beradaptasi, maka semua yang terjadi kepada kamu akan kamu terima dengan lapang dada. Kamu akan bisa menyesuaikan diri dengan setiap keadaan, sehingga di dalam setiap keadaan kamu akan bisa bertumbuh dan berkembang. Terutama jika hubungan kamu tidak disetujui oleh orang tua kamu atau orang tua dia. Nah, di sini jika kamu bisa beradaptasi, bisa menempatkan diri, bisa fleksibel dan cair, maka kamu akan bisa melakukan tindakan persuasi yang halus. Dengan melakukan tindakan persuasi yang halus, maka orang yang keras sekalipun lama-lama akan bisa luluh dan memberikan restunya. Selain itu, jika kamu mampu berdiplomasi dengan baik, bisa fleksibel, cair, dan dinamis, maka kamu akan bisa selaras dengan pasangan kamu. Kamu akan bisa menyesuaikan diri dengan baik dengan pasangan kamu. Dengan bisa menyesuaikan diri, maka akan ada keharmonisan. Perdamaian akan bisa terjadi, perselisihan akan selesai, dan akan timbul kata sepakat. Lalu, pada saat kita berada di titik terendah, ketika kita sedang down, moral sedang hancur, pada saat itulah kita berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk penguatan, untuk jalan keluar, dan untuk berkat agar kita bisa melewati seluruh kesulitan yang terjadi. Ingat, mintalah pertolongan kepada Tuhan, kepada Dewata,
kepada dewi-dewi, kepada makhluk-makhluk suci, dan kepada para malaikat. Jangan minta pertolongan dari kekuatan kegelapan. Kamu menyimpang, bisa dapat masalah nanti ke depannya. Ingat ya, tegak lurus ke atas, bukan tegak lurus ke bawah. Baik, ini adalah Zadkiel, kartu ketiga. Zadkiel ini adalah Angel of Mercy, yang akan menceritakan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi dalam kehidupan asmara kamu. Jadi seperti ini, kamu akan mengampuni dan diampuni. Akan ada perdamaian, akan ada saling pengertian, dan akan ada keharmonisan di dalam hubungan kalian. Kesalahpahaman akan bisa diluruskan. Komunikasi akan terjalin kembali. Selain itu, ada baiknya jika kamu dan pasangan kamu bisa saling menerima kekurangan masing-masing. Kalian berdua hindarilah untuk hanya melihat kekurangan, untuk hanya melihat hal-hal yang cacat. Lihatlah kelebihan, lihatlah hal-hal yang positif, lihatlah kebaikan yang ada di dalam diri masing-masing dari kalian. Lalu, di akhir bulan kamu juga akan terhindar dari malapetaka, akan terhindar dari segala sesuatu yang buruk. Oleh karena itu bersyukur dan berterima kasihlah kepada Yang Maha Kuasa. Lalu, sangatlah baik jika kamu bisa lebih bermoral di akhir bulan ini. Jadilah orang yang bermoral, yang bisa menjaga etika, yang bisa selalu berlaku baik, dan yang bisa berintegritas di sepanjang waktu. Jagalah kepercayaan yang sudah diberikan oleh pasangan kamu, seperti kamu ingin pasangan kamu menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada dirinya. Selanjutnya untuk yang single, kartu adalah kartu ceset. Jadi kartu ceset ini kurang lebih menceritakan seperti ini. Jika ada kepahitan di dalam hati kamu, jika ada dendam, jika ada amarah, dan jika ada kebencian, maka lepaskanlah semua dari diri kamu. Ampuni dan maafkan orang yang bersalah kepada kamu. Dengan melepaskan hal-hal negatif dan dengan mengampuni orang lain, maka kamu akan hidup dengan lebih lapang, lebih luas, lebih bebas, dan lebih enteng. Selain itu, jika saat ini kamu sedang struggle, sedang ada kesulitan, maka untuk bisa menyelesaikannya, ada baiknya jika kamu bersedekah, kamu berbagi, dan kamu menolong orang lain, agar jalan kamu dimudahkan, agar kamu diberikan kekuatan, dan agar Tuhan selalu membantu kamu di dalam segala situasi. Ingat untuk berdamai dengan diri sendiri, dan ingat untuk tidak menyalahkan diri kamu atas apa yang sudah terjadi. Baik, inilah kartu Shelegiel yang menceritakan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan single mother atau ibu rumah tangga. Ini simple, kurang lebih seperti ini. Akan ada orang yang menolong kamu, akan ada orang yang membantu kamu, atau akan ada jalan keluar untuk diri kamu, agar kamu bisa keluar dari kesulitan dan beban yang kamu hadapi di saat ini. Di akhir bulan, akhirnya akan ada kebahagiaan, akan ada kelegaan, dan akan ada senyum yang muncul di wajah kamu. Selain itu, kamu juga akan bisa bergerak dengan irama yang baik, di mana nanti gerakan kamu, aktivitas kamu, dan pekerjaan kamu akan memberikan hasil yang baik untuk diri kamu. Intinya, akan bisa lepas dari segala kesulitan yang kamu alami selama ini. Selanjutnya, ini kartu Netzah.
Red Flag Endurance, yang akan menceritakan beberapa hal yang mungkin terjadi pada kehidupan kamu TKI. Jadi seperti ini, kamu akan belajar bagaimana cara untuk memimpin dan bagaimana cara untuk menjadi pemimpin. Akan ada beban yang kamu tanggung, akan ada beban yang kamu pikul. Tanggung jawab kamu juga akan bertambah, pekerjaan kamu juga akan bertambah. Selain itu, kamu juga akan lebih ditekan, kamu akan lebih sering mengalami stres, dan kamu juga akan lebih banyak menghabiskan waktu kamu untuk bekerja. Lalu, kamu juga akan lebih mensupport banyak orang, mensupport keluarga kamu, mensupport pasangan kamu, ataupun juga mensupport rekan-rekan kerja atau teman-teman kamu. Nah, disinilah kamu dilatih agar menjadi pribadi yang lebih baik, agar bisa menjadi lebih berkualitas, dan agar bisa menjadi manusia yang lebih kompeten. Selain itu, dengan adanya pengalaman, pembelajaran, dan tekanan yang kamu alami ini, kamu akan bertumbuh dengan sangat luar biasa. Kamu akan menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih bijak, dan akan menjadi lebih objektif. Ini berujung kepada produktivitas kamu, akan berujung kepada bayaran kamu, dan akan berujung kepada posisi yang lebih baik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu zodiak Sagittarius. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di akhir bulan November ini.